Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, happy Friday ya semuanya. Apa kabar hari ini? Miss Septi harap untuk tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan stay at home. Oke, kita lanjutkan untuk materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya Kak ya. Oke, kita mulai dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuh sehat ya. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badan sehat dan kuat. Nah, selama pandemi ini, makanan-makanan bergizi itu dibutuhkan, tapi harus diimbangi dengan yang namanya berolahraga ya. Hari ini kita akan mempelajari untuk PJOK. Bagaimana sikap berlari yang benar melalui permainan ambil benderanya. Oke, di muatan PJOK ini ada namanya permainan ambil benderanya. Nah, ini langkah-langkahnya ada di buku tematik ya Kak ya. Yang pertama itu dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Jadi sini misalnya ini, sebentar. Ini kelompok A, ini kelompok B. Ini A, ini kelompok B. Oke, dua kelompok ya Kak ya. Kemudian setiap kelompok menancapkan bendera di area dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Ini misalnya benderanya di sini. Nah, ini nanti jangan sampai diambil lawan. Nah, ini benderanya. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera berlawanan. Nah, ini yang A pengennya ini mengambil bendera di sini. Yang B juga pengennya mengambil bendera di sini. Nah, itu namanya adalah ambil benderanya. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan ya. Jadi ini nanti harus menghindari lawannya. Jangan sampai ketangkep temennya. Nah, ini lari-lari jangan sampai ketangkep temennya. Sambil untuk mengambil bagaimana caranya agar si bendera ini dapat diambil oleh kita. Tapi dengan catatan jangan sampai tertangkap oleh temannya. Oke, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan akan dimulai. Nanti di sini ada wasitnya yang meniup peluit ya Kak ya. Ayo mulai gitu. Berarti yang B harus lari ke A, yang A harus mulai lari ke yang ruangan B untuk mengambil bolanya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari ya. Coba perhatikan bagaimana sikap tubuh ketika berlari ya. Ini kepalanya harus tegak, tangan agak menggenggam, bahu santai tidak diangkat, badan tegak dan tidak membungkuk. Kemudian jangan angkat kaki terlalu tinggi ya, biasa saja. Telapak kaki jatuh pada tumit dulu, bukan pada ujung. Tumit dulu ya. Kemudian ujung kaki menghadap ke depan, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini contoh dari lari yang benar. Berikut ini sebagai contoh cara bermain ambil benderanya ya. Jadi tadi ada dua kelompok di sini. Nah, yang satu nanti lari ke sana, yang satu lari ke sini. Untuk mengambil benderanya berikut ini.
Nah, lebih jelasnya nanti bisa lihat di YouTube. Nah, ini jangan sampai tertangkap lawan, itu malah ketangkep ya. Nah, ini untuk mengambil benderanya dihalang-halangi temannya ya, Kak. Waktunya 15 menit untuk mengambil benderanya. Kalau terkena berarti nggak bisa main lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang PJOK, sekarang kita ke muatan IPA, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan selain berkembang biak secara kemarin generatif atau melalui perkawinan, juga sekarang kita akan mempelajari tentang cara vegetatif. Bagaimanakah tumbuhan berkembang biak secara vegetatif? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, perkembangbiakan vegetatif, intinya apa ya vegetatif itu? Yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan. Jadi tanpa adanya bertemunya sel telur dan sel sperma. Lah terus gimana Miss caranya? Nah, tumbuhan itu makhluk hidup barunya itu berasal dari induknya. Sebagai contohnya, perhatikan pada tanaman pisang. Nah, dia tidak perlu jantan dan betina, tapi di sini nanti akan tumbuh tunas. Tunas ini akan jadi anakannya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang ya di sini yang disebut dengan tunas. Ada lagi misalnya kita lihat nanas. Nanas di sini nanti ada mahkota nanas ya. Nah, ketika mahkota nanasnya ini ditanam lagi bisa jadi tumbuhan baru. Nah, itu disebut vegetatif tanpa perkawinan. Ada juga bawang merah. Nah, ini umbi lapis ini. Ini juga bisa langsung ditanam jadi tanaman baru ya. Nah, ini bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis tengahnya dan akan tumbuh tunas menjadi tanaman baru. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif atau tanpa perkawinan. Dari bagian tubuhnya itu nanti bisa jadi anakan baru. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Sebenarnya tumbuhan itu fungsinya untuk apa saja ya Kak ya? Nah, selain untuk sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, nah, tumbuhan juga menyediakan yang namanya oksigen untuk kita bernafas. Jadi banyak sekali manfaat dari tumbuhan. Nah, berikut Miss Septi rangkumkan, nanti bisa ditulis di buku tema juga. Nih, apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Yang pertama, menghasilkan oksigen. Jelas ya, tumbuhan nanti
Setelah fotosintesis, hasilnya oksigen. Kemudian tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Ini kita makan dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang memproduksi tanaman atau tumbuhan. Jadi menyediakan makanan atau penghasil makanan. Yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar limbah industri. Nah, ini bagus sekali ya. Kalau kita banyak pohon-pohon, polusinya terserap oleh si tumbuhan ini. Tapi sekarang kita kalau misalnya tinggal di kota jarang sekali menemukan tumbuhan ya. Makanya tingkat polusinya tinggi karena tidak ada yang menyerap polusi udara. Kemudian tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Ini juga bisa. Misalnya enceng gondok, itu juga yang di air dan sebagainya. Kemudian tumbuhan sebagai perlindungan dan erosi atau abrasi. Ini kaitannya dengan akar tumbuhan. Jadi akar tumbuhan itu dapat digunakan untuk menahan adanya erosi atau abrasi. Kalau abrasi itu di lautan, contohnya pohon bakau. Kalau yang erosi itu tumbuhan-tumbuhan itu untuk agar tanahnya itu tidak longsor karena tertahan oleh akar tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya ya. Oleh karena itu manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah ini, tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, kita akan masuk ke pengamalan nilai-nilai Pancasila ya Kak. IPA sudah, sekarang PPKN. Nah ini, sila 1 dan 2 sudah. Sekarang kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Coba perhatikan gambar. Yang namanya persatuan berarti ini ada kata kuncinya. Bersatu, bergotong royong, bekerja sama. Itu adalah kata kunci untuk sila ketiga. Contohnya ini. Perhatikan gambar yang satu ini. Bekerja sama merawat lingkungan. Nah, itu berarti persatuan. Kemudian lagi bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu juga persatuan. Belajar bersama untuk saling bertukar informasi dan ilmu. Itu juga bikin bersatu. Kemudian kita juga harus bisa bangga memakai batik atau produk dalam negeri. Itu juga untuk mendorong ekonomi Indonesia agar tetap bersatu ya rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu apa saja? Nah, ini perlu kita bahas ya. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau sila ketiga itu mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Misalnya kayak para pejuang itu rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Ya kita harus bangga ya dan cinta tanah air. Walaupun Indonesia bagaimanapun, tapi kita bangga karena sumber daya alamnya yang sangat banyak, ramah tamah, kemudian pariwisatanya juga bagus, kita harus bangga. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan bangga akan hasil produk dalam negeri. Nah, ini kita harus bangga ya. Untuk perekonomian Indonesia lebih baik, makanya kita harus memakai produk-produk dalam negeri sebisa mungkin. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai. Ini ada 2 tugas yang semuanya ada di buku pena. Yang pertama, membaca dan memahami pendalaman materi perkembangbiakan tumbuhan ya Kak ya. Yang secara vegetatif di buku pena halaman 13 dan latihan soal nomor 1 saja. Nomor 2 dan lain sebagainya tidak ya. Halaman 14. A sama G sampai G. Yang kedua untuk materi PPKN di buku pena nomor 18 nomor 1 sampai 2. Alhamdulillah untuk latihan ini
Tolong dikirimkan sebelum jam 8 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.